Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayatus Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Studi di MTS Miftahul Midad Lumajang. Nah, latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan ini yakni munculnya beberapa permasalahan yang timbul dari guru terkait pengimplementasian kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Ada beberapa masalah yang timbul dari guru terkait pelaksanaan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran, sehingga masalah ini memunculkan persepsi negatif guru PAI terkait implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan di lembaga pendidikan yang dinaunginya. Dari persepsi negatif ini kemudian akan menyebabkan tidak berhasilnya proses pembelajaran dan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dari latar belakang ini, maka saya akan memfokuskan masalah ini menjadi 3 poin. Yang pertama yakni implementasi kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Yang kedua yakni bagaimana persepsi guru PAI terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Dan yang ketiga yakni bagaimana persepsi guru PAI terkait faktor penghambat dan juga pendukung yang muncul saat pelaksanaan kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Nah, dari ketiga poin yang ada pada fokus masalah ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini juga terbagi dalam 3 poin. Poin pertama yakni satu, mendeskripsikan implementasi kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Dan tujuan yang kedua yakni mendeskripsikan persepsi guru PAI terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Dan yang ketiga yakni mendeskripsikan persepsi guru PAI terhadap faktor penghambat dan juga pendukung yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad Lumajang. Baik, poin selanjutnya terkait orisinalitas penelitian. Di sini peneliti mencantumkan beberapa karya atau beberapa penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan yang memiliki korelasi dengan judul yang saya pilih. Yang pertama yakni skripsi yang disusun oleh Ali Mudi dengan judul Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 2 Kuntili, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan yang kedua yakni skripsi yang disusun oleh Wingsi Anggila dengan judul Persepsi Guru Bidang Studi IPS dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri Kecamatan Tanjung, Kemuning, Kabupaten Kaur. Dan yang ketiga yakni skripsi yang disusun oleh Aini Kolbiah dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan yang keempat yakni skripsi yang disusun oleh Husniati Diniyah dengan judul Persepsi Siswa tentang Kompetensi Personal Guru PAI dan implikasinya terhadap motivasi belajar siswa di MAN 4 Jombang. Dan masih ada beberapa penelitian lagi yang peneliti cantumkan di dalam proposal. Dari beberapa penelitian terdahulu ini, peneliti belum menemukan kesamaan antara judul yang peneliti ambil dan juga literatur-literatur yang peneliti temukan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus masalah. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini terfokus pada persepsi guru PAI terhadap implementasi kurikulum merdeka yang ada di MTS Miftahul Midad. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian yang orisinal. Selanjutnya, untuk kajian teori dalam proposal ini saya mencantumkan 3 kajian teori. Yang pertama yakni hakikat persepsi yang terdiri dari pengertian persepsi, macam-macam persepsi, indikator persepsi, terus cara pengukuran persepsi dan lain sebagainya. Dan yang kedua yakni guru pendidikan agama Islam yang mencakup pengertian guru, pengertian pendidikan agama Islam, dan juga pengertian guru pendidikan agama Islam, dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengannya.
Dan yang ketiga yakni kurikulum merdeka. Dalam poin ketiga ini, peneliti mencantumkan terkait pengertian kurikulum merdeka, poin-poin yang ada di dalam kurikulum merdeka, dan juga perencanaan, indikator-indikator penilaian dan evaluasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yakni perspektif teori dalam Islam. Peneliti mencantumkan 2 poin dari perspektif teori dalam Islam ini. Peneliti mencantumkan 2 hal, yakni peran guru dalam perspektif Islam dan juga kurikulum dalam perspektif Islam. Peran guru yang dicantumkan peneliti dalam proposal ini terdiri dari 2, yakni peran sufistik dan juga peran sufistik dan juga peran dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan peran guru dalam perspektif Islam dengan merujuk pada kitab Ta'limul Muta'alim, yang di dalamnya diterangkan bahwa peran guru terbagi menjadi 2, yakni peran sufistik dan juga peran pragmatik. Sedangkan untuk kurikulum dalam perspektif Islam ini, peneliti merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Luqman pada surat Al-Luqman dan ayat 12 sampai 19 yang di dalamnya berisi tentang beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Dan di dalam nasihat tersebut ada satu informasi terkait Al-Qur'an adalah sebagai manhaj atau jalan terang. Jadi dalam Islam ini kurikulum itu disebut sebagai manhaj yang digambarkan dalam surat Al-Luqman. Maka ketika jalan terang ini diikuti atau ketika kurikulum ini diikuti, akan membawa manusia ke tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam ini disebut dengan manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui seseorang pendidik, yaitu meliputi proses dan juga rencana pendidikan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pendidikan, baik guru, murid, dan beberapa aspek lainnya. Untuk selanjutnya terkait kerangka berpikir. Jadi dalam kerangka berpikir ini adalah alur berpikir yang akan dilakukan oleh peneliti. Jadi yang pertama yakni peneliti menentukan judul atau menentukan diksi dari penelitian itu sendiri. Setelah itu peneliti akan menentukan fokus masalah dan juga tujuan. Nah, dengan fokus masalah dan tujuan ini kemudian peneliti akan menemukan konsep implementasi dari kurikulum merdeka di MTS Miftahul Midad, dan juga persepsi guru terhadap implementasi tersebut, dan juga persepsi guru PAI terkait faktor penghambat dan juga faktor pendukung yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk metode penelitian sendiri, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, karena peneliti ingin mengupas secara mendalam terkait fokus-fokus atau terkait masalah-masalah yang ada di lapangan. Selain itu, peneliti juga ingin mendeskripsikan masalah tersebut ke dalam narasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Terus untuk lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi di MTS Miftahul Midad Lumajang karena lembaga pendidikan ini bukan termasuk dalam sekolah penggerak, yang otomatis support sistem dari pemerintah ini tidak sama dengan support pemerintah kepada sekolah penggerak. Jadi nilai unik dari lokasi penelitian itu ada di poin tersebut. Sekolah ini bukan termasuk dalam sekolah negeri maupun sekolah penggerak, namun dia tetap eksis untuk melaksanakan kurikulum dan juga mengikuti peraturan-peraturan peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah. Nah, dengan keunikan tersebut, akhirnya saya tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut. Untuk data dan sumber data sendiri, datanya saya akan membagi menjadi 2.
menjadi 3, yakni paper, lokasi, dan juga person. Untuk sumber datanya yang menjadi sumber data terbagi menjadi 2, yakni data primer, yaitu data utama, dan juga data sekunder atau data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada di sekolah tersebut. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk analisis datanya, saya menggunakan konsep analisis data kualitatif oleh Mills and Huberman yang terdiri dari reduksi data atau pengumpulan data, dan juga yang kedua yakni penyajian data atau display data, dan yang ketiga yakni verifikasi dan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan datanya, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama yakni triangulasi metode, yang kedua yakni triangulasi sumber data, dan yang ketiga yakni triangulasi teori, dan yang kedua yakni melakukan pre-briefing atau menyertakan orang lain selain peneliti yang berguna untuk mengkritisi data yang dihasilkan oleh peneliti tersebut. Dan yang kedua yakni prolonged engagement, yakni maksudnya yaitu melakukan penelitian dengan jangka waktu yang panjang sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait fokus masalah yang akan diteliti oleh peneliti ini. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.